Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Burung, kelelawar, dan serangga merupakan 3 jenis hewan yang memiliki sayap dan bisa terbang di udara. Sebagian memiliki kecepatan super, sebagian bisa mengepakkan sayapnya dengan cepat, sebagian bisa melayang, dan sebagian lain merupakan bahaya yang mengancam dari ketinggian. Tapi tahukah kamu, selain 3 jenis hewan itu, ternyata masih ada hewan lain yang bisa terbang. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ada ular yang bisa terbang. Maksudnya bisa melayang di udara. Bukan karena jatuh dari ketinggian, tapi mereka sengaja menjatuhkan dirinya dan melayang, lalu mendarat pada landasan yang dituju. Ada beberapa jenis ular yang bisa terbang. Mereka adalah ular pohon dalam genus Chrysopelea. Habitatnya ada di kawasan Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Sekilas, mereka mirip seperti ular pohon pada umumnya, tapi kemampuannya melayang di udara yang jadi pembeda. Ular ini sebenarnya tidak bisa terbang seperti halnya burung. Mereka hanya melompat dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, tapi mereka melakukannya dengan teknik khusus, sehingga dalam beberapa saat mereka bisa melayang di udara. Biasanya ular ini akan memanjat pohon yang tinggi. Ketika berburu mangsa atau menghindari bahaya, mereka menuju ke ranting pohon, lalu membentuk huruf S agar bisa mendorong tubuhnya. Ketika melayang di udara, mereka meregangkan tubuhnya supaya memperlambat proses jatuh. Dan untuk mencapai tempat pendaratan yang dituju, mereka menggerakkan kepala dan tubuhnya agar lajunya bisa dikendalikan. Ketika mendarat, mereka menempatkan bagian ekor di bawah dan langsung bersiap seperti semula. Gak kebayang kalau ular punya kaki dan sayap. Sepertinya mereka bisa menguasai dunia binatang. Gak punya kaki aja, kemampuannya lengkap. Ada yang jago menyelam, berenang cepat, bergerak cepat, menyemburkan bisa, dan ini ada pula yang bisa melayang di udara. Selain paus dan ikan hiu, devil ray atau ikan iblis juga bisa melakukan lompatan dari dalam air. Beberapa peneliti mengatakan bahwa ikan ini melakukan lompatan dan melayang di udara karena beberapa alasan. Ada yang mengatakan karena ritual perkawinan, berburu mangsa, atau bahkan sekedar bersenang-senang. Tapi yang pasti, kelakuannya lumayan unik. Ketika ikan lain berusaha tetap di dalam air demi bisa bernafas, devil ray malah sengaja melompat dan mengepakkan tubuhnya seperti halnya burung. Meski hanya sejenak, tapi membuktikan bahwa mereka jadi salah satu pengudara yang hebat, apalagi dilakukan dari dalam air. Mereka sengaja mendorong tubuhnya dan melompat dari dalam air, lalu mengepakkan bagian samping yang mirip sayap, melayang sejenak dan kembali ke dalam air. Kita nggak pernah tahu jika nantinya mereka bisa berevolusi dan akhirnya bisa jadi ikan terbang. Kolugo atau kupung, sejenis tupai yang kadang disebut lemur, meski bukan lemur. Mereka hidup di kawasan Asia Tenggara, dan di Indonesia kita bisa menemukan populasinya di dalam hutan. Asal hutannya belum dibongkar aja sih. Kupung memiliki kemampuan terbang, maksudnya melayang. Mereka punya kulit yang tipis, menyatu di antara kakinya, dan ketika terbuka, seperti halnya sayap yang ada pada kelelawar. Berbeda dengan kelelawar yang bisa terbang dengan baik, kupung hanya bisa melayang di udara. Mereka bisa memakai kemampuan melayangnya itu ketika berpindah dari pohon ke pohon lainnya. Tapi konsepnya sama seperti ular penerbang. Mereka hanya melompat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kupung adalah herbivora, jadi mereka tidak memakai kemampuannya untuk berburu. Biasanya mereka melayang ketika ada ancaman yang datang, atau sekedar melakukan perpindahan dari satu pohon ke pohon lainnya. Daripada harus turun dari pohon dan memanjat lagi, mending lompat dan melayang, ya kan? Selain devil ray, ada ikan lain yang bisa terbang. Maksudnya melayang di udara sejenak. Namanya adalah torani, atau dikenal pula sebagai ikan terbang, atau mungkin kalian mengenalnya sebagai ikan Indosiar. Sebenarnya ada beberapa ikan yang bisa melompat dari dalam air,
dan melayang di udara meski sejenak. Tapi ikan torani punya sirip yang bisa digunakan seperti halnya sayap. Siripnya panjang dan tipis, membantunya melayang di udara ketika melompat dari dalam air. Berbeda dengan ikan iblis, ikan torani melakukan lompatan demi hidupnya. Ketika pemangsa datang, mereka akan melompat dari dalam air, melayang sejenak dan melarikan diri dari pemangsa. Dan biasanya teknik ini berhasil. Pemangsa kehilangan jejak karena lompatan itu. Dengan tubuhnya yang panjang dan ramping, serta bantuan dari siripnya, mereka bisa melayang di udara dalam waktu yang lumayan lama dan jarak lompatan yang lumayan jauh. Namanya Draco atau gadal terbang. Seperti halnya kupung, mereka punya kulit yang tipis di samping tubuhnya, menyebabkannya bisa melayang sejenak di udara, membuatnya selamat ketika bahaya datang. Gadal terbang berbeda dengan flying gecko. Mereka adalah gadal pohon, atau ada pula yang menyebutnya sebagai cicak pohon. Ekornya panjang dan tubuhnya ramping. Dengan kemampuan khusus, mereka bisa melayang sejenak di udara. Draco akan melakukan lompatan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, memakai sayap palsu yang menyebabkannya bisa melayang, dan mereka bisa mengendalikan tubuhnya ketika melayang di udara. Admin malah kepikiran, andai saja ular terbang memburu gadal terbang di udara, siapakah yang akan menang? Apakah ular terbang bisa menangkapnya di udara, atau gadal terbang yang akhirnya selamat dari kejaran ular? Selain bisa melakukan lompatan yang jauh, ada pula jenis katak yang bisa melayang di udara dalam waktu yang lumayan lama dan jarak yang lumayan jauh, bahkan mencapai 15 meter. Namanya adalah katak terbang, jenis katak pohon yang punya tubuh spesial. Di bagian kaki ada selaput yang tipis, dan telapaknya juga lumayan panjang serta lebar. Ketika terancam, katak ini akan melakukan lompatan. Tubuhnya melebar dan selaput yang ada di kakinya juga mengembang, menyebabkannya jadi parasut yang menahannya di udara. Katak terbang hidup di hutan Asia. Mereka betah di pepohonan dan tentunya mereka punya kemampuan khusus dalam memanjat pohon. Sekilas, mereka agak mirip seperti primata ketika memanjat pohon. Katak terbang punya warna yang cerah, biasanya berwarna hijau, tubuhnya ramping dan ukurannya kecil, tapi kakinya panjang. Selain karena penampilannya yang imut, kemampuannya ketika melayang di udara menyebabkannya jadi salah satu hewan yang disukai manusia. Hewan kecil yang satu ini jadi salah satu hewan yang banyak diperjualbelikan di situs online. Harganya juga lumayan mehong loh. Seperti halnya kupung, tupai terbang punya lapisan kulit yang tipis di samping tubuhnya, membantu mereka melayang di udara. Ditambah, ekornya juga lumayan lebar, sehingga memperlambat mereka ketika melakukan lompatan di udara. Tupai terbang melakukan lompatan di udara ketika melarikan diri dari bahaya, atau sekedar melakukan perpindahan dari satu pohon ke pohon lainnya. Mereka juga bisa mengendalikan laju terbangnya dan mendarat dengan posisi yang tepat, tanpa mengalami cedera karena benturan. Membuktikan kemampuannya ketika mengudara lumayan baik. Sementara, admin hanya menemukan 7 hewan yang ternyata bisa terbang. Maksudnya melayang sejenak di udara. Mereka jadi hewan-hewan yang unik dengan kemampuannya di udara. Meski kemampuannya kalah dari burung, serangga, atau bahkan kelelawar, tapi siapa yang tahu kalau nantinya mereka malah bisa mengembangkan kemampuannya dan jadi penghuni udara yang menyaingi kemampuan dari ketiga hewan yang saat ini dianggap sebagai hewan dengan kemampuan terbaik ketika melayang di udara. Jika kamu punya tambahan informasi, silahkan berkomentar. Semoga bermanfaat, makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.